Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Dewi Salsabila dengan NIM 24051020113 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis implementasi ERP dan integrasi sistem informasi dalam organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi bisnis. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tujuan presentasi. Sebelum masuk ke pembahasan utama, berikut adalah tujuan dari presentasi ini. Pertama, memahami konsep sistem informasi administrasi. Kedua, mengetahui fungsi beberapa sistem informasi seperti ERP, CRM, SCM, Office Automation, DSS, dan EIS. Ketiga, menganalisis implementasi ERP melalui studi kasus PT Maju Bersama. Dan terakhir, melihat bagaimana penerapan sistem informasi pada lingkungan perguruan tinggi serta manfaat integrasinya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian sistem informasi administrasi. Sistem informasi administrasi merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung aktivitas administrasi dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah membantu proses administrasi agar menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya sistem ini, pekerjaan administrasi tidak lagi dilakukan secara manual, sehingga informasi dapat diperoleh dengan lebih cepat, lebih akurat, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa jenis sistem informasi administrasi. Jenis yang pertama adalah ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu sistem yang berfungsi mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu sistem terpadu. Berikutnya adalah CRM atau Customer Relationship Management, yang digunakan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan agar pelayanan menjadi lebih efektif dan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan. Sedangkan SCM atau Supply Chain Management berfungsi mengelola rantai pasok, mulai dari proses pengadaan bahan hingga distribusi produk kepada pelanggan. Selain ketiga sistem yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga sistem informasi lainnya, yaitu Office Automation, DSS, dan EIS. Office Automation digunakan untuk mengotomatisasi berbagai pekerjaan administrasi perkantoran, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, DSS atau Decision Support System berfungsi membantu manajemen dalam mengambil keputusan melalui analisis data yang tersedia. Sedangkan EIS atau Executive Information System menyediakan informasi strategis bagi pimpinan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan keputusan organisasi. Setelah memahami beberapa jenis sistem informasi administrasi, selanjutnya kita masuk ke studi kasus implementasi ERP pada PT Maju Bersama. PT Maju Bersama merupakan perusahaan distribusi yang memiliki beberapa cabang di Indonesia. Pada tahun 2024, perusahaan mulai menerapkan sistem ERP berbasis cloud untuk mengintegrasikan proses bisnis antar departemen. Penerapan ERP ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki kualitas informasi, serta memperkuat koordinasi antar bagian dalam perusahaan. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan gambaran implementasi ERP di PT Maju Bersama, yaitu koordinasi perusahaan sebelum dan sesudah menggunakan sistem ERP. Pada bagian sebelah kiri merupakan kondisi sebelum implementasi ERP. Terlihat bahwa setiap departemen masih bekerja menggunakan sistem yang terpisah, seperti sistem keuangan yang berdiri sendiri, pencatatan pembelian yang masih dilakukan secara manual, stok barang yang belum terintegrasi, serta data SDM yang tersimpan dalam sistem yang berbeda. Akibatnya, proses bisnis menjadi lebih lambat, data kurang akurat, dan biaya operasional menjadi lebih tinggi. Sedangkan pada bagian sebelah kanan merupakan kondisi setelah implementasi ERP berbasis cloud. Seluruh bagian mulai dari keuangan, inventaris, penjualan, pembelian, hingga sumber daya manusia sudah terhubung dalam satu sistem. Dengan begitu, data dapat diakses secara real-time, koordinasi antar bagian menjadi lebih mudah, dan proses kerja menjadi lebih efisien. Selain itu, pada bagian bawah gambar juga ditunjukkan beberapa manfaat yang diperoleh setelah implementasi ERP, yaitu laporan dapat dibuat secara otomatis,
inventaris dapat dipantau secara real time, proses bisnis menjadi lebih cepat, data lebih akurat, serta kolaborasi antar departemen semakin meningkat. Setelah melihat proses implementasinya, selanjutnya kita akan membahas manfaat implementasi ERP bagi perusahaan. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa Cloud ERP berada di bagian tengah sebagai pusat integrasi yang menghubungkan seluruh proses bisnis dalam perusahaan. Dari sistem tersebut terdapat 6 manfaat utama. Yang pertama adalah data real time, sehingga informasi dapat diperoleh secara langsung tanpa harus menunggu pembaruan secara manual. Yang kedua yaitu laporan otomatis, sehingga proses pembuatan laporan menjadi lebih cepat dan mengurangi kesalahan. Selanjutnya terdapat monitoring stok yang memudahkan perusahaan dalam memantau persediaan barang secara langsung. Kemudian terdapat kolaborasi antar bagian, sehingga setiap divisi dapat saling berbagi informasi melalui satu sistem yang sama. Selain itu, ERP juga meningkatkan efisiensi operasional, karena banyak proses yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih terintegrasi. Dan yang terakhir adalah proses bisnis menjadi lebih cepat, sehingga perusahaan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik pada pelanggan. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi ERP mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu sistem, sehingga informasi menjadi lebih akurat, pekerjaan lebih efisien, serta koordinasi antar bagian menjadi semakin baik. Selanjutnya, pada slide ini ditunjukkan hubungan antara ERP, CRM, dan SCM dalam sebuah organisasi. Pada gambar dapat dilihat bahwa ERP berada di bagian tengah sebagai pusat integrasi seluruh proses bisnis perusahaan. Di sebelah kiri terdapat CRM atau Customer Relationship Management yang berfokus pada pengelolaan hubungan dengan pelanggan, mulai dari pengelolaan data pelanggan, kegiatan pemasaran, proses penjualan, hingga layanan purna jual. Sedangkan di sebelah kanan terdapat SCM atau Supply Chain Management yang berperan mengelola rantai pasok mulai dari proses pengadaan, pengelolaan persediaan, hingga distribusi produk kepada pelanggan. ERP kemudian menghubungkan kedua sistem tersebut sehingga data dari CRM maupun SCM dapat saling terintegrasi dalam satu sistem. Hasil dari integrasi tersebut dapat dilihat pada bagian bawah gambar, yaitu menghasilkan informasi yang lebih akurat, meningkatkan koordinasi antar bagian, mempercepat proses bisnis, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Dengan demikian, integrasi ERP, CRM, dan SCM mampu membuat seluruh proses bisnis dalam organisasi berjalan lebih efektif, efisien, dan saling terhubung. Selanjutnya, kita akan membahas strategi implementasi ERP yang sukses. Pada gambar ini ditunjukkan bahwa keberhasilan implementasi ERP tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa tahapan penting. Tahapan yang pertama adalah pelatihan pengguna, yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan agar mampu menggunakan sistem ERP dengan baik dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Tahapan kedua adalah migrasi data secara bertahap, sehingga kualitas dan konsistensi data tetap terjaga selama proses perpindahan ke sistem baru. Selanjutnya diperlukan komitmen dari manajemen, baik dalam menyediakan anggaran, melakukan pengawasan, maupun memberikan dukungan selama implementasi berlangsung. Setelah itu, organisasi juga harus membangun komunikasi yang efektif dengan menyosialisasikan manfaat ERP kepada seluruh karyawan agar proses implementasi dapat diterima dengan baik. Tahapan terakhir adalah evaluasi secara berkala, yaitu melakukan monitoring dan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan agar ERP dapat terus berjalan secara optimal. Dengan menerapkan kelima strategi tersebut, implementasi ERP diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa soal pemahaman berdasarkan materi yang telah dipelajari. Soal pertama adalah apa yang dimaksud dengan sistem informasi administrasi. Jawabannya, sistem informasi administrasi merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung aktivitas administrasi dalam suatu organisasi. Sistem ini berperan meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengolahan data, serta menyediakan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan sistem yang terintegrasi, proses administrasi dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan real time. Selanjutnya soal kedua, yaitu apa tujuan utama implementasi ERP dalam organisasi.
Tujuan utama implementasi ERP dalam mengintegrasikan seluruh proses bisnis organisasi ke dalam satu sistem dan basis data yang terpadu. Dengan adanya integrasi tersebut, duplikasi data dapat dikurangi, koordinasi antar bagian menjadi lebih baik, aliran informasi lebih cepat, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan data yang akurat serta terkini. Oleh karena itu, ERP menjadi salah satu fondasi penting dalam transformasi digital organisasi. Berikutnya adalah soal ketiga, yaitu jelaskan perbedaan ERP dan CRM. ERP atau Enterprise Resource Planning berfokus pada integrasi proses bisnis internal, seperti keuangan, persediaan, pembelian, produksi, dan sumber daya manusia. Sementara itu, CRM atau Customer Relationship Management berfokus pada pengelolaan hubungan dengan pelanggan, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga layanan purna jual. Jadi dapat disimpulkan bahwa ERP bertujuan meningkatkan efisiensi operasional internal, sedangkan CRM lebih berorientasi pada peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya soal keempat, yaitu mengapa SCM penting bagi perusahaan manufaktur. SCM atau Supply Chain Management penting karena mengelola seluruh rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi produk kepada pelanggan. Dengan penerapan SCM, perusahaan dapat mengoptimalkan persediaan, mengurangi biaya logistik, mempercepat distribusi, serta menjaga kelancaran proses produksi. Sebaliknya, tanpa SCM yang baik, perusahaan berisiko mengalami keterlambatan produksi maupun pemborosan biaya. Berikut adalah soal kelima, yaitu sebutkan manfaat Office Automation dalam administrasi perkantoran. Office Automation memberikan manfaat dengan mengotomatisasi berbagai aktivitas administrasi, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan produktif. Selain itu, penggunaan aplikasi digital seperti pengolah kata, spreadsheet, email, kalender digital, dan sistem manajemen dokumen mampu mempercepat komunikasi, meningkatkan kolaborasi antar pegawai, mengurangi penggunaan kertas, serta meminimalkan kesalahan administrasi. Kemudian soal keenam, yaitu jelaskan fungsi DSS dalam pengambilan keputusan. Decision Support System atau DSS berfungsi membantu manajer dalam mengambil keputusan, terutama pada kondisi yang bersifat semi terstruktur maupun tidak terstruktur. DSS memanfaatkan data, model analisis, simulasi, dan visualisasi informasi untuk mengevaluasi berbagai alternatif keputusan. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan menjadi lebih objektif, lebih cepat, dan berbasis data, sehingga mampu mengurangi risiko kesalahan dalam organisasi. Selanjutnya adalah soal ketujuh, yaitu apa perbedaan DSS dan EIS. Perbedaan utamanya terletak pada tujuan dan penggunaan sistem. DSS dirancang untuk membantu manajer menganalisis data serta mengevaluasi berbagai alternatif keputusan operasional maupun taktis. Sedangkan EIS atau Executive Information System menyediakan informasi strategis yang telah terintegrasi dari seluruh organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen puncak. Jadi DSS lebih berorientasi pada proses analisis keputusan, sedangkan EIS berfokus pada penyediaan informasi strategis secara menyeluruh. Terakhir soal ke-8, yaitu mengapa integrasi ERP, CRM, dan SCM penting dalam organisasi modern. Integrasi ketiga sistem tersebut memungkinkan seluruh proses bisnis saling terhubung, mulai dari proses internal organisasi, hubungan dengan pelanggan, hingga pengelolaan rantai pasok. ERP mengintegrasikan data operasional, CRM memberikan informasi mengenai kebutuhan pelanggan, sedangkan SCM memastikan ketersediaan produk melalui pengelolaan rantai pasok yang efisien. Dengan sinergi ketiganya, organisasi memperoleh informasi yang lebih akurat dan real-time, meningkatkan koordinasi antar bagian, mempercepat respon terhadap perubahan pasar, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih strategis. Oleh karena itu, integrasi ERP, CRM, dan SCM menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing organisasi di era digital. Selanjutnya, kita akan melihat penerapan sistem informasi pada perguruan tinggi DJS. Perguruan tinggi telah memanfaatkan berbagai sistem informasi untuk mendukung kegiatan akademik,
administrasi, dan pengelolaan sumber daya. Pada gambar ditampilkan beberapa sistem yang digunakan, yaitu SIAKAD untuk mengelola data akademik mahasiswa, LMS untuk mendukung proses pembelajaran daring, sistem keuangan untuk administrasi pembayaran, sistem kepegawaian untuk mengelola data dosen dan tenaga kependidikan, perpustakaan digital untuk memudahkan akses buku dan jurnal, serta cloud storage sebagai media penyimpanan data. Dengan adanya berbagai sistem tersebut, pelayanan di perguruan tinggi menjadi lebih cepat, efisien, dan terintegrasi. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan hasil analisis implementasi sistem informasi di perguruan tinggi DYS. Berdasarkan tabel berikut, implementasi ERP sudah diterapkan, namun masih sebagian, yaitu mengintegrasikan SIAKAD, sistem keuangan, kepegawaian, dan inventaris. Sementara itu, CRM, Office Automation, DSS, dan EIS sudah diterapkan dengan baik untuk mendukung layanan mahasiswa, administrasi perkantoran, analisis data, serta penyediaan informasi strategis bagi pimpinan. Sedangkan SCM masih diterapkan secara terbatas, khususnya pada pengadaan barang, laboratorium, perpustakaan, dan pengelolaan inventaris. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi DYS telah memanfaatkan berbagai sistem informasi dengan cukup baik, meskipun integrasi ERP dan penerapan SCM masih dapat terus dikembangkan. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat penerapan sistem informasi di perguruan tinggi DYS. Berdasarkan gambar, penerapan sistem informasi memberikan berbagai manfaat. Di antaranya meningkatkan efisiensi administrasi, menyediakan layanan akademis secara mandiri bagi mahasiswa, mendukung pembelajaran digital, membantu pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan kualitas layanan, serta membuat operasional kampus menjadi lebih efektif. Dengan demikian, penerapan sistem informasi mampu mendukung proses akademik maupun administrasi agar berjalan lebih cepat, efisien, dan terintegrasi. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi untuk pengembangan sistem informasi administrasi. Rekomendasi yang pertama adalah memperluas integrasi ERP agar seluruh unit kerja dapat saling terhubung dalam satu sistem. Selanjutnya, mengembangkan dashboard business intelligence untuk mendukung analisis data dan pengambilan keputusan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan CRM guna meningkatkan kualitas layanan, peningkatan keamanan data melalui autentikasi berlapis dan backup berkala, serta pemanfaatan cloud computing dan data analitik agar pengelolaan data menjadi lebih optimal. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan sistem informasi administrasi dapat menjadi lebih terintegrasi, aman, dan mampu mendukung kebutuhan organisasi di masa depan. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem informasi yang terintegrasi mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat aliran informasi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Ke depan, organisasi perlu terus mengembangkan integrasi teknologi, meningkatkan keamanan data, serta menghadirkan inovasi layanan digital agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis implementasi ERP dan integrasi sistem informasi dalam organisasi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan sistem informasi yang terintegrasi dalam mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.